Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para sepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan lingkungan, juga guru-guru kita semua jamaah yang sama-sama hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan magfirah, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngajinya pada maghrib itu waktunya sedikit, jadi penghormatannya singkat saja. Insya Allah kitab yang akan saya baca adalah kitab Nasaihul Ibad, dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tentu saja tidak akan semua dibaca setiap kalimat, tapi saya mungkin mengambil poin-poin yang bisa disampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hadisul awwalu ajazani bihil alamatu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Hadis yang pertama, kata Syekh Nawawi, aku mendapatkan ijazah dari Al-Alamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Syekh Muhammad Khatib itu orang Syria, Syam. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Wahwa bin Utsman bin Abbas bin Utsman min masyaikhihi, sampai mutasil hadisnya kepada Abi Dzar Al-Ghifari, dan Abi Dzar menerimanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dalam hadis ini fima yurwihi an rabbihi, yaitu yang disampaikan dari Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dibaca ini berarti namanya hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman kepadaku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kedoliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Fala tadzalamu, maka jangan saling menganiaya kalian semua. Itu yang pertama. Allah itu tidak suka dengan kedoliman, dan Allah pun tidak akan pernah mendolim, karena Allah telah mencegah kepadanya untuk berbuat dolim. Maka hamba-hambaku, janganlah kalian saling menganiaya, jangan saling mendolimi. Mendolimi itu bukan hanya digebugin, dipukulin. Ada mendolim itu dengan cara, mendolim itu dengan siasat, mendolim itu dengan kata-kata, dan lain sebagainya. Artinya baik ucapan ataupun tindakan yang membuat orang lain kesakitan, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain kerugian, itu namanya kedoliman. Jelas ya? Gak boleh berbuat seperti itu, aku larang, kata Allah. Kan ada dengan cara juga berbuat dolim, menipu orang, ya kan? Dia tidak dipukulin, hanya dengan omongan, dirayu, tapi hartanya dikeruk. Sakit hati itu yang ruginya. Maka itu adalah kedoliman. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fahtahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua adalah tersesat
kecuali mereka yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka pastahduni ahdikum, maka mintalah kalian semua hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Memang betul kita ini kalau tanpa hidayah dari Allah nggak mungkin ada di masjid ini sekarang, ya kan? Jangan merasa hebat, iman ini karena saya ini pinter, bohong. Banyak orang pinter tidak beriman. Rajin ke masjid ini karena kita belajar nyantri, bohong. Banyak yang mondoknya lama nggak pernah ke masjid. Kita bisa datang di majelis taklim, di masjid sholat berjamaah, dzikir tengah malam, rajin baca Quran, bukan karena kehebatan kita, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tanpa hidayah Allah tersesat, kata Allah. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Oleh karena itu kita sering berdoa kepada Allah walaupun dengan bahasa kita. Mudah-mudahan diberikan hidayah taufik. Kedua itu tuh. Selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah yang kelaparan, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan menjamu kepada kalian semua. Dalam arti kalau kita memakan rezeki, makan di rumah, di warung, di mana-mana, itu sebetulnya bukan karena kita punya uang. Betul? Bukan, tapi Allah memberikan hidangan kepada kita. Toh banyak orang yang punya banyak uang tapi dia tidak bisa makan apa-apa. Diberikan penyakit oleh Allah. Musim kurban di bahari banyak daging kambing, dia mah nggak boleh makan daging kambing. Daging sapi juga tidak boleh. Makan nasi juga di gram, jangan banyak-banyak. Minum kopi nggak boleh, susu apalagi. Padahal duitnya banyak. Pertanda bahwa manusia itu dalam kelaparan, kecuali mereka yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, karena yang punya penyakit tidak makan kambing, malah alhamdulillah yang tidak punya duit paling banyak makan daging kambing. Dan sehat-sehat saja anehnya ya. Udah tulangnya dikolum, wah segala macam disate lah, bikin gulai lah, sampai puyeng tidur dia, bangun masih sehat, dihabisin lagi. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang bulat tanpa pakaian, tetapi akulah yang berikan pakaian kepada kalian semua. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Ini makna pakaian ini luas. Bisa pakaian dohir yang menutupi aurat, bisa juga pakaian batin, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu berbuat salah kepadaku di malam hari, di siang hari, tiada detik tanpa dosa. Wa ana aghfirud dunuba, tapi ingat, akulah yang mengampuni semua dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kepadamu. Kita ini jelas, kalau ngomongin dosa mah nggak kehitung ya Pak ya. Siang berbuat dosa, malam juga berbuat dosa. Untung kita punya Tuhan Maha Pengampun. Makanya jangan bosan-bosan untuk beristighfar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah sampai membuat kemadaratan kepadaku. Artinya walaupun kita ingin membuat kemadaratan kepada Allah tidak akan bisa. Maka hanya Allah yang membuat kemadaratan itu. Dan begitu pun kita tidak akan pernah sampai membuat manfaat kepada Allah. Artinya dengan dosa Allah tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan kebaikan kita Allah pun tidak akan terpengaruh apa-apa. Maka mohonlah kemanfaatan itu kepadaku.
Wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika saja di antara kalian semua, baik yang lahirnya awal atau yang lahirnya akhir, dari golongan manusia ataupun jin, semua menjadi orang-orang yang paling takwa kepadaku, kemudian kebaikannya itu disatukan, maka semua itu tidak akan pernah menambah dalam kerajaanku. Artinya apa yang kita lakukan, bentuk kebaikan apapun, tidak akan menaikkan derajat Allah. Karena Allah tidak dipengaruhi dengan banyaknya yang beribadah. Allah tidak akan rugi dengan tidak adanya yang nyembah. Artinya apa? Bahwa ibadah kita itu bukan manfaat untuk Allah, tapi manfaatnya untuk kita sendiri. Oleh karena itu, karena untuk kita ya kudu betul-betul ibadah itu. Walaupun kadang-kadang males-malesan kan ya. Nah, selanjutnya masih hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abkhari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika saja di antara kalian yang awal diciptakannya, yang akhir diciptakannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua menjadi orang yang paling kurang ajar semuanya, menjadi orang-orang yang durhaka, yang berdosa, disatukan semuanya, sungguh itu semua tidak akan pernah mengurangi atas kerajaanku. Artinya orang-orang berbuat dosa itu pun tidak akan berpengaruh kepada Allah. Karena siapa yang berbuat dosa, kerugiannya bukan kepada Allah, justru kepada dirinya sendiri. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusul muhitu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, jika saja dari kalangan yang awal dan yang akhir, golongan manusia, golongan jin, kemudian mereka berkumpul dalam satu tempat yang sama, lalu mereka meminta kepadaku dengan permintaan yang beda-beda, sungguh semuanya akan aku beri dengan sesuai permintaannya, tanpa mengurangi apa yang ada padaku. Kata Allah, hanya sedikit saja, ibarat jarum yang dicelupkan ke lautan. Itulah ketika Allah mengabulkan doa-doa. Jadi kalau kita kumpul nih 100 orang di satu tempat, munajatnya, memintanya kepada Allah dengan permintaan yang beda-beda, itu semua akan Allah jawab sesuai permintaannya, dan itu tidak akan menimbulkan kekurangan pada Allah. Hanya ibarat jarum dimasukkan ke lautan, tentu tidak akan mengurangi surutnya air lautan. Nah, makanya jangan segan-segan berdoa, takut Allah bosan. Justru Allah itu semakin sering diminta, semakin cinta kepada kita. Beda dengan kita, kalau sering diminta malah sebel lama-lama kan ya. Tapi kalau Allah semakin sering diminta, Allah semakin cinta kepada kita. Karena meminta kepada Allah bagian daripada perintahnya, bagian daripada ibadah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan, Ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ida da'a. Aku akan mengabulkan permintaan mereka bila mereka meminta kepadaku. Bapak-bapak bertanya, saya berdoa seumur-umur belum pernah dikabulkan. Itu perasaan saja. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, doa itu bukan tidak dikabulkan. Hanya satu, ada yang ditunda pengabulannya atau dialihkan kepada faktor yang lain. Alasannya apa? Kalau manusia meminta itu sesuai keinginan nafsunya. Ingin kaya, ingin pinter, naik tahta, oh segala macam. Itu kan nafsu namanya. Allah Ta'ala memberi sesuai kebutuhannya. Artinya kita minta kepada Allah karena mengikuti keinginan nafsu, sedangkan Allah memberi mengikuti kepentingan kita sendiri. Yang tahu kepentingan makhluknya adalah siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Atau yang kedua, ditunda. Bukan tidak akan dikabulkan, tapi orang ini kalau dikabulkan sekarang tidak akan sanggup menerimanya. Bahaya nih kalau dikasih ini. Dia mintanya ya goniyu nih. Tiap habis Jumatan ya goni kan, pengen kaya. Ternyata kalau dikabulkan pada saat ini, justru kekayaan itu akan membuat dia lupa kepada Allah. Maka tidak diberikan. Menjelang tua dia dadak sugih. Lancar usahanya. Dulu malam siang nyari duit nggak sugih-sugih. Begitu istirahat dibukakan rezekinya, dimudahkan oleh Allah. Ternyata kalau sudah tua kan nggak banyak lagu, banyak duit juga. Coba kalau lagi muda banyak duit, banyak lagu kan. Ternyata pengabulan Allah itu untuk kebaikan. Atau dialihkan. Dialihkan seperti apa? Contoh misalnya, kita punya kesalahan yang besar dan belum pernah tobat. Nah, begitu kita terus-terusan berdoa, maka doanya itu baru dijadikan istighfar untuk menghapuskan dosa-dosanya. Atau mungkin dialihkan kepada kebutuhan yang lain. Dia mintanya itu panjang umur, tapi dalam pengetahuan Allah, ini manusia punya penyakit yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, penyakit yang bahayanya oleh Allah dihilangkan karena dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa, berdoa juga nggak pernah dikabulkan, bohong itu. Hanya saja kitanya yang kurang terima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita masih bisa begini nih karena dikabulkan doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Mustahil Allah berjanji tidak menepati janjinya. Selanjutnya, ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap amal perbuatan kalian semua aku simpan, aku catat dengan rapi. Makanya kita ini kan ada asisten dari Allah untuk kita, namanya malaikat Raqib dan Atid. Saya pernah ditanya, Kiai, kenapa manusia itu diciptakannya belakangan, sedangkan yang lain kan duluan. Langit diciptakan duluan, ya, bumi diciptakan dulu, bahkan surga neraka diciptakan duluan, jin setan ifrit demit diciptakan duluan. Nah, malaikat diciptakan duluan, manusia belakangan. Karena semua yang Allah ciptakan, surga, neraka, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, segala macam lah, malaikat, setan, bahkan semuanya itu untuk fasilitas manusia. Iya kan? Untuk fasilitas manusia. Malaikat Allah ciptakan, ada yang tugasnya ngawasin manusia, Raqib, Atid. Ada yang tugasnya nganterin rizki, malaikat Mikail. Malaikat Jibril paling hebat, tugasnya jadi pegawai pos, nganterin surat dari Allah ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat segitu banyaknya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Setan pun untuk manusia, biar goda manusia. Sorga neraka pun untuk siapa? Manusia. Langit bumi untuk manusia, matahari untuk manusia, bulan untuk manusia. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Makanya semuanya diciptakan lebih dulu karena menunggu akan datangnya makhluk yang dimuliakan Allah. Laqad karramna bani Adam. Kan kalau akan datang orang-orang mulia, kita juga persiapannya ruwet tuh ya. Panitia nggak tidur 3 hari 3 malam, masang tenda, cari daging, cari ikan, betul kan? Pinjem kursi, rumah tetangga kosongin untuk tamu mulia, kan begitu? Allah pun karena akan menciptakan manusia mulia, maka lebih awal Allah menciptakan dulu persiapan-persiapannya. Paham sampai situ? Allah menciptakan kita, kita beramal, kata Allah, uhsiha, aku simpan itu amal. Yang baik disimpan,
yang buruk juga disimpan. Maka paman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang kebetulan menemukan kebaikan, segeralah pujian sampaikan kepada Allah. Begitu kita berbuat baik, katakan alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Karena Allah yang menginginkan. Kita rajin bangun tengah malam, jangan lupa alhamdulillah, ternyata kita itu diinginkan oleh Allah bangun tengah malam. Rajin dikir, alhamdulillah, ternyata Allah menginginkan kita menjadi orang yang rajin dikir. Banyak orang yang pingin bangun tengah malam tapi kelewat terus. Udah dicita-citakan nanti malam bangun, tidur sore-sore dia. Wah, diganggu juga tidak mau karena pingin bangun tengah malam. Karena Allah tidak menginginkan bablas subuhnya juga jam 7. Karena Allah tidak menginginkan. Banyak orang yang pingin ke masjid. Banyak, Masya Allah. Dalam hati kecilnya pingin sekali. Tetapi Allah tidak memberikan kesempatan itu. Banyak orang yang ingin bersedekah, berbagi kepada sesama, tetapi Allah tidak menginginkan, maka orang-orang itu tidak diberi kesempatan itu. Maka dikatakan dalam hadis kursi, barang siapa yang bertemu dengan kebaikan, artinya bisa mengerjakan kebaikan, falyahmadillah, segeralah sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, keburukan, maka dikatakan di sini, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan kepada dirinya. Ini artinya Allah mendidik kita tawadu, jangan suka menyalahkan orang lain. Kan ada orang yang begitu dia salah ngomongnya lainnya orang, gara-gara si anu sih, gara-gara si anu, kan begitu ya. Jatuh aja jatuh di jalan, wow, ngomelnya ke orang, padahal mungkin dia sendiri yang tidak teliti. Ini sebuah pandangan, kata Imam Nawawi, belajarlah melihat orang itu biillatin. Ulangi, lihatlah orang lain itu biillatin, dengan alasan. Artinya gini, ada orang yang tidak mau sholat, mungkin dia ini sibuk mencari nafkah. Nah, ada orang yang tidak mau ke masjid, mungkin dia itu sibuk untuk mencari nafkah atau bekerja. Ada orang yang tidak pernah berinfak, mungkin dia belum cukup untuk dirinya. Dengan pandangan ilah ini, kata Syekh Nawawi, maka kita akan selalu husnudzon kepada orang lain. Kita kan kadang-kadang memandang sebaliknya ya. Wah, gitu kan. Nah, ternyata kata waliullah, kata ulama besar, belajarlah memandang orang itu biillatin, seakan-akan dia itu punya alasan yang dibenarkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ada buruk sangka kepada orang lain. Sehingga orang yang salah pun kita akan menganggapnya suatu saat dia akan bertemu dengan kebaikan. Begitu makna dari hadis qudsi. Yang kedua, masa cuma satu sih ya? Dua boleh, dua ya? Isa jam berapa sih Isa ya? Hadis kedua, kata Syekh Nawawi, aku mendapatkan ijazah dari Sayyid Ahmad Al-Mursofi Al-Misri. An ajajani Sayyidu Abdul Wahab bin Ahmad Farhati Asy-Syafi'i. Ia mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis kedua, bahwasanya ar-rahimuna, orang-orang yang saling berbagi kasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, maka ia akan disayangi oleh Dat yang Maha Rahman, yang Maha Berkah, yang Maha Luhur. Irhamu man fil ardi, maka kasihanilah, sayangilah apa yang ada di bumi, walaupun bukan manusia. Yarhamukum man fis samai, maka engkau akan dikasihi oleh apa yang ada di langit. Artinya,
Kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi, bukan hanya manusia ya, kucing, anjing, ayam disayangi. Karena itu juga makhluk siapa? Allah. Kalau ngasih makan kucing dengan hati lah, dengan penuh keikhlasan lah, bahwa dengan itu kita sedang mencari ridho Allah. Ngasih makan ayam dengan penuh keikhlasan lah, dijiwai. Ngasih makan ikan dijiwai. Harus ada rasa kasih sayang kepada mereka, apalagi kepada sesama. Memberi sesama, dalam hati harus ada cinta, harus ada kasih sayang. Termasuk kepada istri, kalau kita memberi itu harus penuh dengan kasih sayang. Kalau kita memberi kepada istri, katakan dalam hati, karena engkau aku tidak bermaksiat, karena engkau aku tidak berzina, karena engkau aku terjaga nafsuku, maka dengan cara itu aku menyayangimu karena Allah. Udah pernah begitu belum? Nah itu caranya ya kan. Masya Allah. Ini irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, pasti dia akan dicintai, akan disayangi oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah wafat, Imam Ghazali dimimpikan oleh seorang wali. Jadi kalau orang soleh meninggal itu dimimpikannya sama orang yang soleh. Sadar dalam mimpinya itu, seorang syekh sadar bahwa Imam Ghazali itu sudah wafat. Karena sadar dalam mimpinya sudah wafat, maka ditanyakan, wahai syekh, ke Imam Ghazali dalam mimpi, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dalam mimpinya Imam Ghazali menjawab, Al-Faqani baina yadaihi, Allah itu memberikan keistimewaan lah bahasa gampangnya, keistimewaan kepadaku, menerimaku dengan baik. Setelah aku mengingat-ingat kenapa aku dimuliakan oleh Allah, aku ingat ternyata karena amalku banyak, aku menulis kitab banyak, santriku banyak. Tetapi ternyata Allah menjawab, bukan itu. Bukan. Kamu punya santri, tulisanmu segitu banyak, bukan karena itu aku memuliakanmu. Ibadahmu tidak henti, tidak ada apa-apanya untukku. Tetapi aku mencatat untukmu, suatu hari ketika engkau menuliskan penakmu di atas kertas dalam membuat suatu kitab, kemudian ada lalat yang hinggap di tintamu, lalu engkau diamkan itu lalat sampai minum air dari tintamu dengan penuh kasih sayang. Itulah yang membuat engkau aku masukkan ke sorga. Jadi bukan yang lain. Karena pas beliau mencatat, kan dulu mah tintanya dicelupin gitu ya, celup. Saya juga begitu tuh dulu kalau ngelogat kitab tuh. Nah, laler itu hinggaplah di penanya Imam Ghazali. Ia meminumnya dari situ, lalu Imam Ghazali mendiamkannya, tidak menggerakkan penanya dengan penuh rasa kasihan kepada laler itu. Itulah yang membuat ia menjadi ahli sorga. Hanya laler. Bagaimana kalau kita curahkan kasih sayang itu kepada manusia yang beriman? Bagaimana kalau hati yang penuh kasih sayang itu kita curahkan kepada saudara-saudara kita, dengan makhluk yang mulia, sesama manusia, dengan makhluk yang kita anggap kotor saja, yang makannya di tempat sampah, bahkan sama kita dipukul kalau ke makanan. Imam Ghazali mendapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan sebuah doa agar wafat husnul khotimah. Nah ini yang kudu apal ini ya. Dibacanya itu antara sholat sunat subuh dengan sholat subuh. Berarti ba'da qobliyah subuh. Sebelum qomat tiduran dulu tuh. Jangan tidur beneran. Kan sunat tuh tidur miring gitu ya. Tangan kanan di bawah sambil baca doa ini nih. Mungkin bapak-bapak sudah hafal di sini malah kali ya. Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammadin.
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma hfad ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Baca itu tuh. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, ya Allah kasihanilah umat Nabi Muhammad. Allahumma gfir ummata Muhammadin, ya Allah ampunilah kesalahan umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammadin, ya Allah tambal segala kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammadin, ya Allah tutupi aibnya umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma ighfir ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma jbur ummata Muhammadin. Sama-sama. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma ighfir ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma jbur ummata Muhammadin. Wahai Allah, kasihi umat Muhammad, ampuni dosa-dosanya umat Muhammad. Tutupi aib-aibnya umat Muhammad, tambalan kekurangannya umat Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma ighfir ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma jbur ummata Muhammadin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.